masih rendahnya kualitas garam rakyat, sehingga tidak memenuhi standar untuk kebutuhan industri. Garam tradisional yang menggunakan ladang-ladang garam itu tidak mencukupi. Tapi produksi nasional itu hanya 1,5 juta ton, sehingga kita impor 3 juta ton. Itu karena memang lahan kita tidak cukup untuk memproduksi itu. Dan kualitasnya juga perlu ditingkatkan menjadi garam industri. Sebenarnya kalau ada teknologi, itu Indonesia sangat mampu. Dengan kita membangun industri garam sendiri, itu kita punya kelebihan, yaitu ketahanan pangan. Mestinya Indonesia itu bisa menghasilkan garam dan sampai bisa mengekspor garam. Negara maritim. Inilah salah satu julukan yang melekat bagi Indonesia. Memiliki pasokan air laut yang melimpah, serta lautan yang jauh lebih luas dari wilayah daratan. Bergaris pantai sepanjang 81.000 km menjadikan Indonesia sebagai negara kedua dengan garis pantai terpanjang di dunia. Sebagai negara maritim dengan lautan yang jauh lebih luas dibandingkan daratannya, nyatanya belum menjadikan Indonesia kaya akan garam berkualitas. Indonesia selama ini masih mengandalkan garam impor, utamanya untuk keperluan garam industri. 3 juta ton per tahun impor garam dilakukan. Tentu bukan jumlah yang sedikit. Kebutuhan terbesarnya adalah untuk industri chlor-alkali plant atau CAP, mulai dari industri petrokimia, pulp dan kertas, pengeboran minyak, hingga industri farmasi dan kosmetik. Oleh karena kebutuhan mendesak ini, pengembangan garam rakyat telah ditetapkan sebagai program prioritas nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Dua permasalahan utama yang kita hadapi yang terkait dengan penyerapan garam rakyat adalah: satu, ini masih rendahnya kualitas garam rakyat, sehingga tidak memenuhi standar untuk kebutuhan industri. Dan yang kedua, masih rendahnya produksi garam nasional kita, sehingga kemudian cari yang paling gampang, yaitu impor garam. Ya dari dulu gitu terus, dan nggak pernah ada penyelesaian. Langkah-langkah perbaikan harus kita kerjakan, mulai pembenahan besar-besaran pada supply chain, mulai hulu sampai hilir. Dunia industri membutuhkan garam untuk berproduksi, dan jumlahnya tentu amat besar. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian tahun 2021, total kebutuhan garam industri mencapai 4,6 juta ton. Namun kebutuhan untuk industri tidak dapat dipenuhi menggunakan garam pangan rakyat. Industri CAP membutuhkan garam dengan mutu kadar NaCl, natrium klorida di atas 97%. Sementara petani garam tanah air hingga saat ini hanya mampu memproduksi garam dengan kadar NaCl sekitar 88%. Sebenarnya apa yang menyebabkan kenapa harus impor? Karena produksinya memang kurang. Nah, produksi kurang kenapa? Karena dari produksi yang ada, garam tradisional yang menggunakan ladang-ladang garam itu tidak mencukupi. Tidak mencukupi, perlu buka ladang dan sebagainya. Dan yang terpenting adalah cuaca. Cuaca itu tidak mendukung, tidak semua pantai di Indonesia ini mampu menjadi ladang garam yang baik. Kecuali di Nusa Tenggara Timur, di Madura jelas, di Gresik dan sebagian Jawa Tengah. Permasalahan industri garam yang terjadi di tanah air menjadikan nilai garam impor lebih ekonomis dari garam lokal, termasuk biaya inovasi dan modal untuk menjadikan Indonesia mandiri garam. Garam impor kerap menjadi solusi instan ketika kebutuhan tidak dapat terpenuhi. Namun segala permasalahan ini bukan berarti industri garam lokal sirna tanpa harapan.
Ahli ekonomi Peter Abdullah mengatakan terlalu naif berasumsi Indonesia dengan lautan yang luas tidak mampu memproduksi garam yang baik dan mencukupi pasarnya. Indonesia memiliki potensi besar untuk mandiri menciptakan ketahanan garam. Komitmen dan aksi nyata pemerintah dalam bentuk regulasi menjadi peran penting sebagai tonggak perubahan. Dengan kita membangun industri garam sendiri, ya, itu kita punya kelebihan yaitu ketahanan pangan. Ya, kita tidak bergantung kepada orang lain. Kita mengurangi konten impornya kita. Ya. Jadi ada yang kita dapatkan, walaupun mungkin dengan membangun industri kita sendiri belum tentu menjadi lebih murah pada awalnya. Nanti kalau setelah berjalan, ya setelah dia melewati skala ekonominya, industri itu bisa akan mencapai titik harga yang lebih baik, lebih murah. Lemahnya industri garam nasional saat ini tidak menghentikan upaya untuk mulai berjalan menuju perubahan. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN salah satunya yang tengah mengencarkan 2 inovasi pengolahan garam industri. Inovasi pemurnian garam rakyat di Gresik, Jawa Timur, dan pembuatan garam industri dari hasil buangan desalinasi pembangkit listrik tenaga uap PLTU di Cilegon, Banten diciptakan untuk menjadi langkah awal pembenahan industri garam Indonesia. Kalau yang garam di Manyar ini, di Gresik ini, itu memang benar-benar meningkatkan kualitas dari garam rakyat menjadi garam industri. Kemudian kita murnikan, kita hilangkan pengotor-pengotornya, kita tingkatkan kemurnian NaCl-nya sehingga memenuhi standar untuk penggunaan di garam industri. Nah, sedangkan yang di Suralaya itu mengambil air laut sebagai pendingin di fasilitas mereka. Bagaimana kalau kita ambil dulu garam-garamnya yang ada di air proses tersebut, ya, sehingga bisa bernilai lebih tinggi lagi, bisa dijual kembali gitu. Selangkah lagi, kedua inovasi ini akan rampung. Dan apabila telah diterapkan dengan stabil, kedua proyek ini diproyeksi akan mengurangi secara signifikan, bahkan mensubstitusi garam impor. Lantas, apa dan bagaimana realisasi serta cara kerja kedua inovasi negeri ini? Berlokasi di bagian barat laut ibu kota provinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, hingga saat ini masih menjadi salah satu pelabuhan utama dan wilayah dagang yang cukup penting sejak abad ke-14. Berada di pesisir pantai, Gresik juga terkenal sebagai wilayah industri berbagai produk laut, salah satunya adalah garam. Gresik menjadi wilayah yang dipilih oleh Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Ristek BRIN, dan PT Garam untuk mengembangkan garam industri. Garam industri merupakan satu dari 4 super prioritas riset dan inovasi nasional. Berkapasitas 40.000 ton per tahun, inilah pabrik mini yang menjadi proyek pionir bersama untuk mengembangkan garam industri. Hal ini menjadi sangat krusial mengingat sebelumnya Indonesia masih mengimpor 650.000 ton untuk jenis garam ini. Mengolah dari garam rakyat, ya, garam rakyat menjadi garam industri. Jadi garam rakyat itu mempunyai kualitas yang cukup, ya, masih jelek, kemudian masih kotor, ya, kemudian masih terbatas, ya, dan itu kandungan NaCl-nya hanya sekitar 88–90%. Nah, ini garam yang dari rakyat ini seandainya akan digunakan untuk baik untuk garam konsumsi maupun garam industri belum memenuhi syarat. Karena untuk garam industri syaratnya harus kadar NaCl-nya hingga mencapai 97%. Pabrik pemurnian garam di Gresik dibangun sebagai purwarupa atau prototipe yang berupaya meningkatkan kesejahteraan petani garam dengan memperbaiki kandungan kadar natrium klorida alias NaCl di dalam garam rakyat. Sebelumnya, garam hasil produksi petani lokal hanya berkadar NaCl kisaran 88%.
Dengan riset dan inovasi program ini, kadar NaCl tersebut naik menjadi di atas 99%, yang artinya telah melampaui syarat standar garam konsumsi serta industri yang baik, sehingga diproyeksi dapat mengurangi garam impor sekaligus menguntungkan petani. Garam ini menjadi komoditi yang sangat penting karena tidak hanya untuk konsumsi sehari-hari, tapi juga menjadi bahan baku berbagai industri, termasuk medis. Proyek pengeboran minyak, produk kosmetik, tekstil, dan pembuatan pipa pralon pun merupakan sebagian industri yang membutuhkan garam sebagai salah satu bahan baku. Pada dasarnya kan garam ini kebutuhannya sangat besar, ya. Kemudian sangat luas pemakaiannya. Kalau misalnya garam itu bisa kita swasembada, bisa kita produksi sendiri, tentunya ya namanya kita tidak perlu beli dari luar, tentunya secara ekonomi kita lebih kuat, ya. Ya ini bisa kalau ada ketahanan pangan, ya ini ketahanan garam kan, ketahanan yang lain ya. Jadi kita tidak tergantung pada pihak luar. Tak hanya kandungan NaCl yang masih rendah, kadar pengotor atau impurities dalam garam lokal juga masih melebihi standar. Untuk itu, pemurnian garam agar memenuhi standar kualitas industri perlu melalui sejumlah tahapan. Prototipe hasil kerjasama BPPT dan PT Garam ini juga merupakan contoh peralatan dari unit pencucian paling lengkap. Tahap pertama yang dilakukan adalah garam krosok hasil panen petani lokal akan digiling atau dicacah dengan mesin crusher agar butirnya menjadi lebih kecil. Setelah dicacah, garam akan dicuci dengan air khusus yang disebut brine atau air tua. Air tua yang juga sejatinya mengandung garam tidak bisa hanya dengan air biasa karena tentu garam akan larut. Garam diaduk dan dialirkan dalam brine untuk memisahkan garam dengan kotoran. Garam yang telah dicuci akan berbentuk lumpur karena masih mengandung 10% air. Maka tahap selanjutnya adalah pemisahan kandungan air dalam garam dengan mesin centrifuge hingga menyisakan kadar air 0,5%. Lalu, garam akan dikeringkan kembali dengan cara digetarkan dan dihembuskan daya panas. Usai proses pengeringan, tahap akhir sebelum dikemas dalam karung 50 kg, garam akan diayak hingga mencapai ukuran butir yang seragam sesuai standar. Harapan kami dengan adanya contoh pabrik garam yang sudah ada ini bisa memicu lah untuk pihak-pihak lain bahwa sudah ada nih alat yang bisa mengolah garam dari garam rakyat menjadi garam industri, sehingga ini bisa di-cloning ya. Cloning itu tidak harus dengan biaya kami, silakan siapa saja bisa meng-cloning. Dengan memperbanyak alat yang sama akan semakin banyak garam yang bisa diolah dan akan makin memenuhi kebutuhan yang ada di masyarakat. Hasil penelitian pemurnian garam ini tentu amat dinanti oleh para petani garam tanah air. Bagaimana tidak, puluhan tahun Indonesia memproduksi garam sendiri, baru kali ini kualitas dengan standar SNI dan industri memungkinkan segera tercapai. Dengan hasil demikian, harga garam yang akan ditawarkan dengan adanya teknologi ini bisa mencapai 3 kali lipat dari harga sebelumnya. Suri Oktavian, petani muda yang juga merupakan ketua Asosiasi Garam Gresik ini, mendukung penuh dan amat menanti proyek pemurnian garam ini. Itu sampai sekarang masih kami tunggu-tunggu itu. Karena kami sangat butuh untuk penyerapan supaya ada kontinuitas dan juga tentunya bisa memenuhi kebutuhan garam di dalam negeri. Sebenarnya kalau ada teknologi itu Indonesia sangat mampu, karena dari segi tempat secara geografis juga masuk di Indonesia, karena banyak pulau, lautnya juga banyak, mestinya
mestinya Indonesia itu bisa menghasilkan garam dan sampai bisa mengekspor garam. Itulah gambaran progres penemuan teknologi baru di Indonesia untuk mengubah garam dalam negeri menjadi garam yang berkualitas. Hingga saat ini, progres penelitian sudah hampir rampung dan menunggu diterapkan langsung di lapangan. Bila kelak telah diterapkan, program swasembada garam nasional ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan garam konsumsi dan industri. Tentu, selanjutnya meningkatkan daya saing produksi garam rakyat menuju kemandirian dan melepaskan ketergantungan terhadap garam impor. Dan yang terpenting, senantiasa mewujudkan mimpi dan menorehkan senyuman para petani karena mampu berdikari memproduksi garam terstandar industri. Upaya menciptakan garam sesuai standar industri nyatanya juga diperjuangkan melalui program lain, yaitu memproduksi garam cair berkualitas tinggi dari hasil buangan desalinasi cap industri di pembangkit listrik tenaga uap. Seperti apakah proses pembuatannya? Kota Cilegon, Banten, yang berada di paling barat Pulau Jawa, merupakan salah satu pusat industri di Indonesia. Disinilah proyek strategis nasional pengembangan garam industri terintegrasi yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN berikutnya berada. Membidik masa depan ketahanan garam dengan mensubstitusi garam impor. Proyek yang disebut sebagai mini pilot plant ini memanfaatkan sisa pengolahan air laut dari pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Inilah pembangkit listrik tenaga uap Suralaya. PLTU yang berjarak sekitar 10 km dari Pelabuhan Merak ini menjadi titik lokasi untuk meningkatkan kualitas industri garam. Mini pilot plant tersebut merupakan buah hasil kajian dan inovasi teknologi yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN yang akhirnya bersinergi dengan anak perusahaan PLN PT Indonesia Power. Ini berawal dari kebutuhan garam nasional untuk garam industri yang cukup besar ya. Total itu kan 4 juta ton. Tapi produksi nasional itu hanya 1,5 juta ton. Sehingga kita impor 3 juta ton. Itu karena memang lahan kita tidak cukup untuk memproduksi itu. Dan kualitasnya juga perlu ditingkatkan menjadi garam industri. Nah, untuk menambah produksi nasional, kita perlu membuka lahan baru yang cukup besar, sekitar 40.000 hektar. Dan itu tidak mudah. Nah, maka BRIN bekerjasama dengan PT Indonesia Power ini untuk membuat terobosan baru bagaimana membuat garam tanpa lahan pegaraman. Jadi nggak perlu dijemur lagi. Ibaratnya itu air laut, masuk mesin, keluar jadi garam. Proyek mini pilot plant ini memiliki banyak keunggulan. Karena sistem pengolahan dengan mesin, produksi garam hasil sisa olahan air laut ini tidak lagi perlu mengandalkan cuaca, menunggu musim kemarau seperti pengolahan garam konvensional untuk terus berproduksi sepanjang tahun. Saat ini produk yang dihasilkan merupakan garam industri berbentuk cair yang ke depan akan pula tersedia dalam bentuk formula kristalisasi. Pengolahan garam PLTU Suralaya memanfaatkan rejected brine PLTU dari sisa pengolahan air laut yang digunakan pada boiler pembangkit listrik. Rejected brine kemudian diproses menggunakan teknologi membran secara bertingkat, mulai dari membran ultrafiltrasi, nanofiltrasi, reverse osmosis, serta brine konsentrator. Membran merupakan teknologi penyaring yang mampu menangkap hingga partikel kecil sehingga dapat langsung memisahkan antara air dengan garam di dalamnya. Ibarat kata sekali rengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Dengan teknologi ini, mini pilot plant tidak hanya dapat menghasilkan garam berkualitas standar industri dengan kadar natrium klorida atau NaCl di atas 97%, namun kandungan magnesium, kalsium, dan mineral-mineral lain di dalamnya yang juga telah dipisahkan. Mineral-mineral ini nantinya dapat pula digunakan sebagai bahan baku obat-obatan. Bahkan dengan proses desalinasi,
Air tawar hasil evaporasi dalam boiler juga dapat dimanfaatkan sebagai air baku bersih yang digunakan oleh PLTU sendiri serta dapat dikonsumsi masyarakat sekitar. Nah, gini, jadi kalau PLTU itu membutuhkan air proses untuk memutar turbin ya. Jadi dia menggunakan air tawar. Nah, sebenarnya kalau ada sumur bisa dari sumur, tapi kan kebutuhannya banyak, maka mereka mengambil dari air laut. Air laut ini didestilasi dulu, dimurnikan sehingga menjadi air yang tawar. Nah, kalau air garam sama air laut ini diambil air bersihnya, tentu sisanya adalah air garam. Nah, ini yang dibuang kembali ke laut. Jadi PLTU sebenarnya hanya membutuhkan air bersihnya saja. Nah, dengan ini sebelum dibuang ke laut, kita akan tangkap untuk diproses lebih lanjut, garamnya diambil, air bersihnya juga diambil, masih banyak air bersihnya. Inovasi ini bisa dikatakan cukup brilian dan memiliki masa depan gemilang jika terus dikembangkan. Apalagi bila telah diterapkan pada seluruh lokasi PLTU di Indonesia. Bagaimana tidak? Hasil akhir dari mini pilot plant ini merupakan jenis garam yang paling dibutuhkan oleh industri klor-alkali plant atau CAP yang meliputi industri petrokimia, pulp, dan kertas. Dari 4,6 juta ton kebutuhan garam industri nasional, 2,4 juta ton atau 53%-nya merupakan kebutuhan sektor industri CAP. Nah, diharapkan dengan satu percontohan mini pilot plant ini nanti bisa dibangun plant-plant yang besar yang memanfaatkan juga desalinasi di PLTU-PLTU yang lain di Indonesia ini bisa mencapai 1,8 juta ton kalau kami sudah menghitung FS-nya. Nah, ini sudah bisa mensubstitusi dan bisa mencapai swasembada garam untuk garam industrinya kalau diterapkan di semua tempat PLTU di Indonesia. PLTU Suralaya merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga uap yang besar di Indonesia yang bertugas menerangi Jawa Bali. Dengan prinsip Beyond KWH atau berbisnis lain listrik, PT Indonesia Power melihat nilai investasi dan potensi yang besar terhadap mini pilot plant ini. Hasil dari penelitian ini, riset ini, kami bisa menentukan membuat produk garam industri CAP sesuai kebutuhan, tentu dengan harga yang lebih bersaing daripada yang industri lakukan dengan mengimpor garam dari Australia. Pasarnya kami yakini besar banget karena memang Cilegon juga konsentrasi dari industri kimia dan beberapa industri kimia memang menggunakan garam sebagai proses produksinya seperti di Sulfindo dan juga di Asahima. Jadi kami yakini proyek riset ini sangat strategis baik untuk nasional maupun untuk kami PT Indonesia Power. Dengan kapasitas produksi 700 ton per tahun, tunas-tunas inovasi dari mini pilot plant diharapkan dapat terus tumbuh di seluruh pembangkit listrik tenaga uap tanah air. Tentu dengan tujuan mewujudkan swasembada garam industri dan mensubstitusi garam impor. Bersama proyek pemurnian garam rakyat di Gresik, Jawa Timur, mini pilot plant menjadi secercah harapan bagi petani Indonesia agar lebih sejahtera serta berujung pada kemandirian Nusantara yang berdikari industri garam.